India telah membuat sejarah dengan misi bulannya yang pertama mendarat di wilayah kutub selatan bulan. Dengan ini, India bergabung dengan kelompok negara elit yang melakukan pendaratan lunak di bulan setelah AS, bekas Uni Soviet, dan Tiongkok. Pendarat Vikram milik Chandrayaan-3 berhasil mendarat sesuai rencana pada pukul 18.04 waktu setempat. Perayaan telah diadakan di seluruh negeri, dengan Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, India kini berada di bulan. Misi Chandrayaan-3 India telah mulai menyelidiki area yang sebelumnya belum dijelajahi di bulan yang memiliki air es, yang dapat menjadi sumber daya untuk misi masa depan, beberapa hari setelah upaya pendaratan di bulan yang gagal oleh Rusia. Pendarat bernama Vikram dan penjelajah bernama Pragyan dari ISRO mendarat di wilayah kutub selatan bulan. Dengan bantuan 2 robot dari misi Chandrayaan-3, India menjadi negara keempat yang berhasil mendarat di bulan dan menjadi negara pertama yang mencapai permukaan bulan dalam keadaan utuh. Kami telah mencapai pendaratan lunak di bulan, kata S. Somanath, Ketua Organisasi Penelitian Luar Angkasa India, setelah suara gemuruh mengguncang kompleks ISRO sekitar pukul 6 sore. Waktu lokal. India ada di bulan. Bulan telah berhasil menempati posisi menonjol dalam real estate yang paling dicari di tata surya meskipun tampak tak bernyawa. Negara-negara di seluruh dunia kini termotivasi oleh keinginan kuat untuk menunjukkan kehebatan teknologi mereka dan meningkatkan pemahaman manusia tentang satelit alami dan pendamping bumi. Rusia dan India dijadwalkan melakukan pendaratan di bulan Minggu ini, menandai babak terbaru dalam kisah eksplorasi ruang angkasa yang sedang berlangsung dengan mendarat di bulan. Namun, pesawat ruang angkasa Luna 25 Rusia jatuh ke bulan dengan cara yang tidak terkendali, mengakhiri upaya pendaratan pertama di bulan di negara itu dalam 47 tahun. Sebagai perbandingan, Chandrayaan-3 tidak hanya berhasil mendarat tetapi juga memiliki panel samping yang terbuka, yang secara efektif membuka jalur untuk penempatan rover. Menavigasi jalannya dari dasar pendarat, penjelajah akan memulai penjelajahannya di hamparan bulan. Memanfaatkan energi matahari, pendarat dan penjelajah mulai menghabiskan 2 minggu mengamati lingkungan sekitar. Namun, mereka tidak mampu menghadapi dinginnya malam bulan. Khususnya, penjelajah hanya menjaga komunikasi dengan pendarat yang berfungsi sebagai kontak langsung dengan bumi. Dalam keadaan darurat, ISRO menggarisbawahi penggunaan pengorbit Chandrayaan-2 untuk tujuan komunikasi tambahan. Menteri Luar Angkasa India, Jitendra Singh, mempromosikan eksplorasi bulan dengan tujuan termasuk mencari tanda-tanda air di permukaan bulan. Dengan tujuan jangka panjang suatu hari nanti menciptakan habitat manusia di permukaan bulan, upaya ini juga sekaligus mengupayakan pencarian sumber daya untuk mendukung kehidupan manusia. Dia menambahkan bahwa penemuan lebih banyak bukti keberadaan air oleh Chandrayaan-3 akan mewakili kemajuan yang luar biasa. Bulan merupakan sumber energi yang berguna karena mengandung molekul air. Penemuan-penemuan ini tentunya akan berdampak pada seluruh misi luar angkasa di masa depan dan, pada saat yang sama, akan membuka era baru kewirausahaan luar angkasa, mungkin melalui inisiatif-inisiatif startup yang masih baru. Penjelajah beroda 6 dengan bendera India dan logo ISRO tercetak di rodanya turun dari pendarat di permukaan bulan setelah 4 jam, bergerak dengan kecepatan 1 cm per detik dan menggunakan kamera navigasinya untuk memindai lingkungan bulannya. Penjelajah ini memiliki instrumen yang dikonfigurasi dengan muatan untuk menyediakan data mengenai permukaan bulan. Ini akan mengumpulkan data tentang komposisi unsur atmosfer bulan dan mengirimkan data ke pendarat. Dengan 3 muatan, pendarat Vikram akan mengukur kepadatan plasma dekat permukaan, ion dan elektron, melakukan pengukuran sifat termal permukaan bulan, mengukur kegempaan di sekitar lokasi pendaratan, dan mendeskripsikan struktur kerak dan mantel bulan. India akan menjadi negara keempat di dunia yang mencapai prestasi pendaratan setelah AS, Rusia, dan Tiongkok, namun India akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang berhasil mendarat di kutub selatan bulan. Alasan mereka pergi ke kutub selatan adalah karena ingin menjelajahi hal-hal yang belum dijelajahi.
Mereka telah menerima gambar kawah gelap terbayang secara permanen di bulan yang mengisyaratkan bahwa bulan mungkin berisi air. Jika Chandrayaan-3 menemukan lebih banyak bukti keberadaan air yang tersusun dari hidrogen dan oksigen, maka akan membuka banyak peluang ilmiah. Jika hidrogen dapat diekstraksi dari air, maka hal ini dapat menjadi sumber energi bersih yang berlimpah. Bulan adalah satu-satunya dunia selain bumi yang pernah dikunjungi manusia. Dengan mempelajari bulan, para ilmuwan dapat mengumpulkan cerita tentang asal-usul bumi dan bahkan mungkin menemukan bukti keberadaan makhluk jenis ketiga. Mungkin itu hanya angan-angan saja. Namun, masih banyak yang belum kita pahami tentang satelit alami kita. Hal ini menjadikan wilayah ini sebagai wilayah penelitian luas yang akan bermanfaat bagi penelitian dan eksplorasi luar angkasa di masa depan.